membicarakan tema mengenai selangkah lebih maju dengan PWA ya. Adapun itu biar suasananya nggak tegang-tegang banget gitu kan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Fauzi Kurniawan ya. Jadi saat ini menjadi bagian dari external code reviewer di Decoding ya. Dari tahun 2022 hingga saat ini. Kemudian saya juga pernah mengikuti beberapa acara lain. Salah satunya saya pernah menjadi peserta juga sama seperti teman-teman semuanya gitu kan di SIB batch yang kedua tahun 2022 kemarin. Kemudian pada batch yang keempat dapat amanah jadi mentor gitu kan. Kemudian di batch ke-6 ini dapat amanah lagi untuk menjadi instruktur. Oke, semoga teman-teman di sini bisa mendapatkan pengalaman yang sama gitu ya. Yaitu menjadi mentor lah minimal. Tapi syukur-syukur teman-teman bisa join mungkin jadi bagian code reviewer ya di Decoding gitu kan. Dan ya teman-teman bisa menjadi instruktur juga di SIB yang akan datang gitu. Oke, itu sedikit perkenalan ya. Oh iya, aku berasal dari Kota Bogor ya. Lebih tepatnya Kabupaten Bogor sih. Kalau mungkin teman-teman ada yang dari Kota Bogor sini. Ya. Oke, teman-teman. Ada beberapa aturan yang perlu kita perhatikan ya. Tadi juga sempat dibahas oleh Kak Monica. Tapi nggak apa-apa, aku coba bahas lagi sedikit ya mengenai aturan selama ILT kita kali ini. Pertama, pastikan teman-teman untuk fokus penuh selama sesi ya. Jadi jangan sampai teman-teman terdapat beberapa gangguan yang membuat teman-teman tuh nggak fokus selama sesi. Alhasil teman-teman hanya sekedar hadir doang, tapi nggak dapat ilmunya. Itu sangat disayangkan ya, mubazir gitu. Kedua, pastikan teman-teman untuk terkoneksi baik dengan internet ya, dan selalu on kamera. Nih, jangan sampai teman-teman hanya sekedar hadir, tapi kameranya off gitu. Lalu dinyatakan oleh kakak-kakak mentornya nggak hadir. Itu sayang banget teman-teman. Jadi, nyalakanlah ya kameranya. Adapun kalau misalkan ada gangguan-gangguan lain seperti mati lampu gitu ya, kemudian mati internet, itu konfirmasi juga ke kakak-kakak mentornya. Oke, gitu aja. Selanjutnya ada raise hand atau chat jika ingin bertanya ya. Dan yang keempat, mute jika tidak berbicara. Jangan sampai teman-teman hadir tapi ngerecokin gitu. Itu kan mengganggu keberlangsungan sesi gitu. Jadi dikhawatirkan teman-teman yang lain itu keganggu karena kita tidak mute gitu. Ya, poin keempat masih berhubungan dengan poin nomor 5. Kemudian poin ke-6, mengisi feedback setelah dipersilakan. Jadi nanti di akhir sesi akan ada sesi feedback. Saya harap teman-teman bisa mengisi semuanya ya. Jadi agar instruktur itu dapat evaluasi dari hasil penyampaiannya. Jadi kalau teman-teman nggak nyampain feedback itu kayak ada yang kurang gitu ya. Dan yang terakhir, teman-teman pastikan untuk berpartisipasi aktif. Jangan hanya teman-teman hanya sekedar hadir jadi NPC gitu ya. Hadir ngeramein aja gitu. Tapi teman-teman ya nggak paham apa-apa, nggak nanya apa-apa gitu kan. Oke, itu aturan selama sesi ILT kita kali ini ya. Oke, sekarang masuk kepada tujuan pembelajaran kita. Ya, jadi pada siang kali ini ada pun 5 tujuan pembelajaran kita. Pertama, kita akan membahas mengenai pemaparan progresif web apps serta karakteristiknya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi application shell pada PWA. Yang ketiga, mengidentifikasi web app manifest pada PWA. Yang keempat, mengidentifikasi service worker pada PWA. Dan yang terakhir, mengaudit progressive web apps ya. Oke, gimana teman-teman? Mungkin sini udah ada yang pernah belajar mengenai PWA atau udah ada yang selesai kelas expert yang kedua? Yang udah selesai coba, aku pengen tahu. Angkat tangan dong. Atau bilang di kolom chat gitu ya. Ada yang udah selesai? Oke, masih on progress semuanya ya. Lumayan rada tricky emang di PWA ini. Oke, jadi untuk agendanya ya, kita pertama akan berkenalan dengan PWA itu sendiri ya. Kemudian kita akan membahas mengenai application shell. Yang ketiga kita akan membahas mengenai web app manifest.
yang keempat mengenai service worker, dan yang terakhir mengenai PWA audit. Ini untuk agendanya teman-teman ya. Oke, persyaratan kemampuan. Nah, saya harap teman-teman udah paham semuanya ya mengenai kemampuan-kemampuan yang disyaratkan pada materi kali ini. Pertama yaitu fundamental HTML. Di sini ada yang belum paham HTML sama sekali. Ya, saya yakin sih teman-teman udah paham ya untuk HTML. Kemudian CSS-nya teman-teman mungkin udah pada paham ya. Nah, kemudian untuk fundamental browser API, BOM, DOM, event, fetch API, dan lain sebagainya, ini nggak apa-apa, masih teman-teman masih bisa mengembangkan gitu ya. Emang bahasanya cukup luas gitu mengenai API, event, DOM itu. Oke. Nah, sekarang aku mau tebak-tebakan nih teman-teman. Kira-kira di sini kan ada 3 buah gambar ya. Pertama, sebuah desktop dari Android itu sendiri. Kemudian ada dari aplikasi tiket.com ya. Ada yang pernah pakai tiket.com sini? Nah, yang manakah yang merupakan aplikasi natif mobile, teman-teman? Tebak-tebakan dong. Apakah gambar yang berada di nomor 2 atau yang nomor 3? Yang mana yang natif mobile, yang mana yang PWA? Coba, boleh on mic atau mungkin kalau misalkan malu-malu via chat aja. Tapi sangat sayang gitu kalau Reza Iqbal. Gimana Reza? Oh, itu pertanyaannya yang manakah yang aplikasi native Android gitu ya Kak misalnya? Iya, boleh. Itu Nah, mana yang kalau natif, mana yang PWA? kalau menurut aku sih yang aku lihat yang kanan tuh itu tuh yang Android gitu yang install, yang kiri tuh yang PWA gitu. Oke. Oke, ada lagi yang mau nambahin? Fajar Rahmana, silakan. Kalau menurut saya itu yang gambar ketiga dari kalian itu si native mobile, terus yang keduanya itu si PWA-nya menurut Oke. saya. Oke. Makasih buat Reza dan Fajar. Ya, benar. Menurut Reza dan Fajar ini pernyataan yang benar, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sedikit jeli ya, di gambar yang kedua ini kayak ada icon hyperlink gitu. Jadi beberapa device itu kalau misalkan kita pindah apps gitu ada hyperlinknya gitu. Nah, untuk PWA itu di gambar yang kedua dan yang natif itu ada di gambar yang ketiga. Oke, bedanya nggak banyak ya, hampir mirip bahkan. Ya, jadi saking bergunanya fitur PWA ini sampai kita nggak tahu nih ini beneran aplikasi PWA atau aplikasi yang natif mobile gitu kan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu sebagai intermezzo aja, sebagai pembuka aja untuk sesi siang kali ini. Oke, pengenalan progressive web apps. Teman-teman udah ada yang tahu PWA itu apa? Oke. Ada yang mau jelasin? Oke, Fajar mana? Silakan. Mungkin menurut saya Kak, kalau PWA itu sebuah website yang bisa diperuntukkan di berbagai device dan juga memiliki salah satu fitur yang dia bisa menggunakan di saat koneksi sedang bermasalah. Dan juga ada fitur offline. Dalam arti kalau misalkan offline ini dia tetap bisa mengambil gambar-gambarnya atau data-datanya melalui cache. Seperti itu menurut saya. Oke, Fajar mana? Terima kasih untuk jawabannya. Ya, apa yang disampaikan oleh Fajar Rahmana itu benar ya teman-teman ya. Jadi ada sebuah pernyataan dari Alex Russell dan Francis Berryman. Mereka adalah engineer dari Google. Apa itu progressive web app? Adalah modern web capabilities to deliver an apps like user experience. They evolve from pages in browser to tabs to immersive top level apps maintaining the web's low friction at every moment. Jadi kesimpulannya itu adalah perubahan ya, di mana sebuah website itu yang pada awal mulanya hanya sebuah tab-tab browser aja, namun sekarang bisa terinstall layaknya aplikasi natif gitu ya.
Nah, tadi seperti yang dijelaskan Fajar mana, fitur-fitur yang mendukungnya. Salah satunya pastinya installable gitu ya. Jadi kita kalau mau buka misalkan aplikasi tiket.com, kita nggak mau install dari Play Store, kita langsung install aja tuh secara PWA-nya, di mana kita bisa mendapatkan layanan yang sama gitu ya. Kemudian ada juga Cage. Ketika koneksinya bermasalah, kita nggak susah-susah gitu ya, nggak nampilin gambar dinosaurus lah. Tapi kita bisa langsung ketemu aplikasinya. Ya, seperti itu. Oke, makasih Fajar Rosmana untuk bantuan penjelasannya ya. Nah, tujuan dari PWA. Nah, ini ada sebuah aplikasi yaitu Pokédex ya, .org yang dibuat dengan kemampuan PWA-nya. Nah, untuk tujuannya antara lain, pertama, pengalaman web layaknya aplikasi natif. Nah, tanpa membutuhkan programmer terpisah gitu ya. Jadi sekarang kan ada tuh ya, developer lain ya, seperti Android developer gitu ya. Atau mungkin Flutter developer ya, yang multi platform gitu. Nah, tapi teman-teman kalau menggunakan PWA ini yang bisa dilakukan, yang bisa diinstal dalam ponsel teman-teman, ya teman-teman nggak perlu belajar Android ya, nggak perlu belajar Android seperti Kotlin atau mungkin Flutter ya, atau mungkin untuk iOS-nya Swift ya. Nah, cuman itu udah bahasan lain lah, kita nggak akan bahas seperti ini. Kemudian tujuan dari PWA yang kedua adalah web cepat diakses melalui home screen dengan internet lambat bahkan dalam keadaan yang offline. Nah, yang terakhir memiliki fitur layaknya aplikasi natif seperti push notification, real time communication dan lain sebagainya. Nah, jadi si PWA ini mendukung tuh teman-teman buat fitur push notification. Jadi kalau teman-teman menginstalnya ya, push notification, kalau nggak salah di kelas itu dipelajarin teman-teman, di kelas expert yang kedua ya, mengenai pembahasan PWA. Itu diajari bagaimana memunculkan push notification dalam aplikasi PWA teman-teman. Oke, jadi untuk tujuannya antara lain adalah 3 ini teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Apakah cukup clear? Oke, cukup clear ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom chat. Oke, nah ini ada beberapa testimoni mungkin ya dari bisnis-bisnis yang meningkat dengan hadirnya PWA. Oke, PWA Twitter ya, atau saat ini menjadi X ya, berhasil menurunkan bounce rate sebesar 20% gitu ya. Jadi kemudian setelah beralih dengan PWA ada juga nih dari Nikkei. Nikkei itu kalau nggak salah perusahaan tentang berita atau apa gitu. Aku kurang paham. Tapi dia dapat setelah dengan implementasi PWA, Nikkei dapat meningkatkan pengguna aktif harian sebesar 49% lebih banyak gitu ya. Jadi bisnisnya lebih berkembang dengan hadirnya PWA. Kemudian yang terakhir ada Hulu. Hulu itu mengganti pengalaman desktop khusus platform dengan PWA. Jadi kan PWA kan ya bawaannya browser ya. Jadi dia bisa dipasang juga di desktop teman-teman. Entah di macOS teman-teman atau mungkin di Windows teman-teman itu bisa dipasang. Nah, Hulu mengganti pengalaman desktop khusus platform mereka dengan PWA dan mengalami peningkatan kunjungan kembali sebesar 27%. Nah, kembali tadi kepada pembahasan tujuannya ya, tujuan PWA itu. Nah, dengan hadirnya PWA, nah user ini ketika mau mengakses layanan, misalkan layanan tiket.com tadi ya, kita nggak perlu lagi, misalkan nggak mau susah-susah nginstal aplikasi dari Play Store. Ya, kita susah banget gitu kan kalau mau pakai, padahal cuma mau pesan tiket doang gitu. Kemudian kalau buka browser kan, kita harus buka browsernya dulu gitu kan, buka Chrome atau mungkin pakai Firefox gitu ya. Kita klik tuh, kita ketik tuh tiket.com. Itu kan cukup effort ya. Nah, gimana kalau udah dihadirkan PWA? Nah, PWA dari segi ukuran yang nggak terlalu berat, layaknya aplikasi natif gitu ya, itu bisa membantu bisnis yang ada pada layanan kita, teman-teman.
Nah, ini bisa nih buat teman-teman di submission capstone-nya nanti mungkin implementasi PWA-nya gitu ya. Ya, biar nambah-nambah ya pengalaman juga teman-teman implementasi PWA gitu. Oke, syarat untuk aplikasi web installable. Jadi ada beberapa syarat nih teman-teman agar si PWA ini bisa terpasang ya. Nah, pertama, syaratnya ya pastikan aplikasinya belum terpasang dong, gitu kan. Yang kedua, diakses melalui protokol yang aman. Nah, pastikan teman-teman menggunakan HTTPS ya. Nah, dan yang terakhir terdapat web app manifest. Oke, ini teman-teman bisa baca kriteria lanjutannya pada web.dev/install street kriteria. Nah, teman-teman bisa buka ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, aman ya? Oke, adapun beberapa komponen pembentuk PWA ya. Nah, ini ada komponen wajibnya ya, kurang lebih 5 dan komponen pendukungnya ada 3. Nah, komponen yang wajib dipasang agar PWA ini dapat terpasang ya, agar dapat diimplementasikan. Pertama, ada application shell-nya. Kedua, ada web app manifest-nya. Yang ketiga, ada service worker-nya. Yang keempat, ada Change API. Dan yang kelima, ada Fetch API. Oke? Kemudian selanjutnya ada komponen pendukung ya, seperti push notification. Nah, yang kedua ada IndexedDB. Kemudian yang ketiga ada working with the file system. Nah, push notification ada di kelas expert, IndexedDB ada di kelas expert, teman-teman. Working with the file system sepertinya belum ada. Nah, teman-teman bisa pelajari nih 2 komponen pendukung di kelas expert yang PWA ya. Udah ada yang nyelesain belum kelas PWA? Coba dong angkat tangan. Atau mungkin di chat aja gitu. Berikan testimoni ya, bagaimana pengalaman membuat sebuah website yang PWA. Ada yang mau nggak? Ada yang berani nggak? Belum ada. Oke, ya wis kalau belum ada. Semoga nanti di akhiran ada ya yang mau memberikan testimoni bagaimana dia mendevelop aplikasi PWA. Oke, selanjutnya. Jadi yang akan kita bahas itu enggak semua ya. Mungkin 3 di antara 5 ini teman-teman komponen wajib yang akan kita bahas gitu. Karena mungkin mengingat durasi juga ya, takutnya terlalu lama. Oke, pertama ada application shell, teman-teman. Application shell itu apa sih? Nah, application shell itu adalah desain dalam membangun UI untuk mencapai PWA, teman-teman. Nah, kemudian dia tuh memisahkan antara base UI dengan konten yang bersifat dinamis. Kemudian base UI akan di-change sehingga ia akan cepat tampil ketika dikunjungi ulang. Nah, teman-teman ada yang mau ngasih contoh application shell itu seperti apa? Ini teman-teman pasti sering nemu nih ketika teman-teman scroll sosmed. Ada yang mau kasih contoh nggak? Ada yang bisa kasih contoh? Via chat nggak apa-apa? Oke, ada? Belum ada ya? Oke, application shell itu ada nggak? Kalau nggak ada aku next nih, aku lanjut. Aku langsung spill langsung. Kalau gini kan kalau langsung spill kan nggak seru gitu. Kalau teman-teman bisa nebak itu lebih seru. Oke, kayaknya belum ada nih, masih malu-malu. Oke, contoh application shell yang teman-teman sering temukan ya. Nah, teman-teman kalau buka Instagram ya, atau mungkin teman-teman buka Tokopedia gitu, atau mungkin buka Twitter dan lain sebagainya, ada beberapa bagian layout yang sekiranya teman-teman tuh nggak bisa online ya. Entah koneksi teman-teman mati, kuotanya habis, atau wifi teman-teman belum dibayar gitu wifi-nya. Atau mungkin dari Instagramnya sendiri yang down gitu ya. Itu ada beberapa konten yang enggak
nggak ikut-ikutan kena down ya, tetap bisa nampil. Nah, itu adalah bagian application shell, teman-teman. Yaitu bisa lihat ya, bagian navigasi. Nah, kemudian ada bagian up bar ya, seperti ya bagian search di sini, kemudian bagian DM di sini ya. Nah, ini adalah bagian dari contoh application shell. Dia tidak terkontaminasi, dia tidak terhubung dengan data-data di sini yang sifatnya itu adalah dinamis. Jadi ketika datanya hilang ya udah gitu kan, nggak nampilin data. Kesalahan dalam menampilkan data biasanya kayak gitu kan, kalau gagal dalam menampilkan data. Ini adalah contoh dari application shell, teman-teman. Oke. Nah, yang kedua, komponen wajib yang kedua, ada web app manifest. Ada yang tahu web app manifest ini apa? Ada yang pernah coba buat? Boleh angkat tangan? Atau via chat juga nggak apa-apa? Oke. Biar bisa di-download. Ya, benar. Salah satunya itu ya, Darren ya. Oke, nah lebih tepatnya web app manifest ini adalah file yang menampung informasi ya seperti aplikasi itu sendiri. Seperti nama. Ya. Berarti kan ada namanya tuh biar di bagian aplikasinya tuh muncul nama produknya apa. Ya, disimpannya pakai JSON. Kemudian ada deskripsinya sebagai sebagai description aplikasi apa sih gitu kan. Kemudian ada icon, kemudian ada warna tema, warna background dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi yang wajib tuh kalau nggak salah 4 ini deh. Tapi masih ada start URL dan apalagi satu lagi gitu. Nah, eksistensi berkas ini yang membuat website dapat dianggap sebagai aplikasi yang dapat diinstal, teman-teman. Jadi kalau teman-teman buat PWA gitu, udah nerapin semuanya gitu kan, wah manifest, service worker segala macam teman-teman udah buat. Tapi teman-teman nggak nambahin yang namanya manifest, ya itu teman-teman bakal nggak bisa diinstal, teman-teman. Jadi salah satu syaratnya adalah si web app manifestnya ini, agar aplikasi yang kita buat itu dapat terpasang secara natif, secara PWA ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Clear ya? Oke, ini adalah contoh dari web app manifest, teman-teman. Seperti yang aku jelasin sebelumnya. Ya, mulai dari name, kemudian ada start URL, description, display, ada background color, kemudian ada icons gitu ya. Oke. Nah, untuk icon ini biasanya banyak nih variasinya ya. Mulai dari yang paling kecil ya sampai yang paling besar gitu. Agar menyesuaikan dengan desktop yang si user gunakan. Dengan device yang user gunakan. Kalau misalkan usernya pakai Android ya udah gitu kan nampilinnya misalkan icon 192 gitu kan. Untuk ukuran 192 pixel. Kemudian pada ukuran Windows gitu ya. Atau mungkin pakai macOS ada lagi gitu icon berapa gitu ya. Iconnya harus sesuai ukuran biar pas mau di-download keluar iconnya. Ya benar. Terima kasih Darren untuk bantuan penjelasannya ya. No, teman-teman aktif dong kayak yang teman-teman tadi ya, kayak Fajar, kayak Reza, kayak Darren mungkin biar kita nggak satu arah gitu. Jadi biar lebih seru gitu kan. Ya mungkin teman-teman ngantuk, kalau misalkan teman-teman ngantuk sediain mungkin ya. Siang-siang minum kopi enak nggak sih? Tapi walaupun kurang ya, teman-teman bisa minum air putih lah atau ya minuman lain gitu. Oke, ini contoh dari web app manifest, teman-teman. Nah, dari si web app manifest ini dia bisa menghasilkan yang namanya splash screen. Nah, tapi untuk penerapan splash screen udah diatur secara latar belakang ya oleh PWA-nya gitu. Teman-teman nggak harus susah-susah buat ya. Teman-teman hanya perlu menambahkan manifestnya aja. Nah, cukup sederhana untuk implementasi splash screen itu sendiri. Oke.
Teman-teman bisa baca di tautan di bawah ini ya. Nanti aku coba buat share URL dari materi ini ya. Siapa tahu teman-teman mau review kembali pembahasan kita siang kali ini. Nah, adapun teman-teman ya, kalau teman-teman membuat sebuah PWA ya, pastikan icon yang teman-teman itu gunakan berupa maskable ya. Artinya maskable itu bisa menyesuaikan dengan tempatnya teman-teman. Jadi kan ada tuh icon di, misalkan teman-teman kalau pakai Android ya, ada aja tema yang pakainya kotak gitu kan. Ada yang pakainya kayak bubble chat gitu. Kemudian ada yang murni bulat gitu kan. Nah, teman-teman harus menambahkan properti maskable gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya previewernya di tools maskable.app di sini. Nah, contoh dari app dari icon yang harus maskable itu seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ya ada contohnya di mana kayak ada save areanya gitu. Jadi ketika si icon ini berubah ukuran, dia tuh nggak kepotong. Nih, kalau gini kan teman-teman lihat ya. Itu ada yang kepotong, ada yang kegedean, ada yang terlalu over gitu kan. Ada yang kekecilan. Jadinya nggak konsisten gitu. Oke? Sampai sini cukup paham, teman-teman? Oke. Nah, di sini ada cara menghubungkan si web app manifest ya. Nah, untuk memberitahu browser web app manifest, kita perlu menghubungkan dalam DOM ya, dengan link beserta atributnya. Nah, untuk menghubungkannya ini cukup mudah, teman-teman. Seperti layaknya teman-teman itu menghubungkan file CSS. Ya, cukup mudah. Kalau CSS realnya itu style sheet ya, href-nya menghubungkan kepada file CSS itu sendiri. Kalau untuk web app manifest, teman-teman itu hubungkannya ke dalam relnya itu manifest dan href-nya itu kepada manifest.json ya. Ya, menyesuaikan dengan struktur folder teman-teman. Kalau misalkan manifestnya di folder apa gitu ya, tinggal hubungin aja. Tinggal integrasiin aja sesuai strukturnya. Oke, di situ ya. Cukup mudah bukan untuk memasang si web app manifest ini? Semoga habis ini teman-teman gak bingung ya, gimana sih cara menghubungkan web app manifest gitu kan. Walaupun ya bingung adalah hal yang wajar gitu ya. Semua orang di dunia ini bingung gitu. Gak bingung nanti kalau udah di akhirat. Oke. Nah, ini contoh tampilan tampilan install promotion gitu. Jadi dalam app teman-teman, kalau PWA-nya udah terpasang itu nanti dia kayak ngasih rekomendasi gitu ya. Apa ya? Kalau nggak salah pesan device-nya tuh apakah Anda ingin memasang aplikasi ini pada desktop gitu ya. Aku kurang hafal sih. Cuman teman-teman bisa cek sendiri beberapa aplikasi yang mendukung PWA gitu ya. Kayak tadi ya tiket.com, teman-teman tuh bisa lihat bagaimana gitu ya. Atau tadi itu ada Hulu ya. Kemudian ada juga Nikkei. Kemudian ada juga Rakuten ya. Itu mereka aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk instalasi PWA gitu. Kalau nggak salah Tokopedia juga mendukung ya. Tapi waktu itu aku pernah coba, dia pas responsifnya tuh kurang gitu. Jadi tapi teman-teman bisa coba aja gitu bagaimana PWA itu bekerja. Oh, dan iya satu lagi, YouTube Music. Kalau nggak YouTube yang biasa gitu, itu mendukung juga tuh untuk implementasi PWA-nya. Jadi teman-teman bisa coba-coba aja gitu kan. Oke, itu ya contoh tampilan dari install promotion itu. Nah, biasanya ada di pojok tengah bawah gitu ya. Ini ada air corner to home screen gitu ya. Kalau nggak salah ada juga yang di tengah-tengah tuh. Tapi kalau bagian desktop itu, kalau yang desktop itu biasanya pada pojok kanan dari penulisan URL. Biasanya ada tuh. Nah, seperti ini ya. Install gitu. Oke, nah teman-teman itu dalam membangun web app manifest nggak perlu repot-repot teman-teman. Kayak teman-teman nulis dari name, short name, theme color, background color, display gitu kan. Kemudian orientasinya gitu ya, scope, start URL dan lain sebagainya.
Nah, teman-teman hanya perlu membuka sebuah generator itu udah membantu teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman tuh menghabiskan mood dan semangat teman-teman hanya untuk menulis web app manifest aja gitu ya. Ya kalau kecuali kalau memang teman-teman itu sangat bersemangat gitu ya dalam hari itu teman-teman sangat bersemangat sekali, bahkan dalam penulisan web app manifest teman-teman merela-relakan waktu untuk menuliskan manifest.json. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti di caption-nya nih, biasanya di caption tuh pada pasang tuh biar ya implementasi apa yang telah dipelajari gitu ya. Masang tuh PWA gitu. Teman-teman bisa pakai web app manifest-nya. Manifest generator, sorry. Oke, selanjutnya ada service worker, teman-teman. Nah, service worker itu apa sih? Nah, jadi untuk service worker ini bagian dasar dari penerapan PWA yang diproses pada background browser. Nah, ini adalah gerbang bagi berbagai fitur browser yang tidak bergantung pada UI dalam berinteraksi dengan pengguna. Nah, kemampuan utama dari service worker adalah mengambil alih seluruh request ke server yang terjadi pada browser. Nah, ini tadi sempat disinggung nih sama Fajar Rahmana. Ya, tadi sempat Fajar Rahmana tuh bilang, jadi ketika aplikasinya uh, offline gitu ya, service worker ini yang take over teman-teman. Jadi dia yang handle ketika nggak ada jaringan, ketika request yang dilakukan itu gagal. Jadi service worker yang take over. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini misalkan teman-teman. Nah, your PWA ya, kemudian melewati service worker. Dia bisa ngambilnya ke CDN atau ke your server gitu ya. Jadi sebagai middleware aja nih si service worker ini. Nah, kalau gambaran seperti ini kayaknya lebih susah dipahami ya. Ada gambar yang lebih mudah lagi nih teman-teman. Jadi seperti ini, misalkan website ini project teman-teman ya. Teman-teman tuh udah mengimplementasikan service worker. Nah, ketika request yang teman-teman lakukan itu online, dia akan terhubungnya ke network gitu ya, ke server ya. Kemudian langsung dikembalikan kepada website. Nah, kemudian kalau misalkan aplikasi yang digunakan itu dalam keadaan offline, entah dari sisi klien atau mungkin dari sisi server ya, yang down gitu ya, dia akan menggunakan cache yang ada pada project kita, yang ada pada website kita. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan dari si service worker. Alhasil, user tuh nggak kebingungan tuh. Ketika misalkan datanya hilang nih. Misalkan teman-teman buka Instagram. Ya, teman-teman buka Instagram, kemudian wifi teman-teman mati nih. Nah, itu kan nggak langsung tiba-tiba error gitu kan ya. Tapi langsung dialihin sama cache yang pernah teman-teman buka gitu ya. Dia langsung munculin tuh. Nah, atau mungkin errornya dari server gitu ya. Kayak pernah kan waktu itu Instagram itu down ya dalam beberapa jam. Nah, tapi kan nggak lantas membuat aplikasi teman-teman itu langsung hang gitu kan, langsung error gitu ya, langsung blank, nggak bisa digunakan sama sekali. Nah, itu kemampuan dari service worker ya. Itu menggunakan si cage. Nah, ilustrasinya seperti itu teman-teman. Nah, adapun cara untuk melakukan registrasi dari service worker ya. Nah, kita bisa melakukan kondisional aja nih. Kita memastikan nih service worker in navigator ya. Kemudian kita lakukan navigator.serviceworker.register file yang telah kita buat ya, berisi gambaran, berisi penulisan service worker yang telah teman-teman tuliskan. Nah, kemudian jika instalasi yang teman-teman tuliskan di sini berhasil, maka status pada bagian application, kemudian tab service worker akan mengidentifikasi bahwa dia aktif dan berjalan. Oke, teman-teman? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apakah cukup jelas? Oke? Clear ya, teman-teman ya? Oke. Nah, ini adalah
Kak, kalau tidak salah cache itu jika tanpa workbox disimpan secara statis. Jadi untuk cache itu udah bawaan langsung dari si dari si browser. Jadi untuk workbox itu hanya sekedar buat bundling aja teman-teman. Cuman emang sih untuk pembuatan service worker emang sekarang bisa menggunakan yang namanya service worker workbox gitu ya dari npm gitu. Teman-teman bisa install. Itu yang dipakai di kelas expert kita. Kurang lebih seperti itu ya, Daren. Tapi emang aku nggak tahu ya, kalau strategi yang bawaan dari workbox itu pas aku lihat, itu research-nya emang bukan bawaan dari browser, tapi udah handling dari JavaScript-nya sendiri. Nah, itu untuk strateginya aku masih belajar sih. Tapi untuk cara natif yang akan kita coba pelajarin, itu dia masih pakai cache murni kita simpen di dalam browser. Gitu ya. Makanya pas dilihat chatnya itu agak sedikit membengkak gitu ya. Karena memang semua resource-nya ditaruh tuh akan digunakan untuk aset saat code splitting. Ya, mungkin ya seperti yang disampaikan oleh Darren ya. Oke. Oke, terima kasih ya Darren untuk bantuannya gitu kan. Ini ada berapa? Nah, sekarang kita udah masuk waktunya istirahat ya.